Satu bangunan rumah dan satu garasi penitipan mobil warga di kawasan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur mengalami kebakaran. Rumah yang terbakar tersebut diketahui sedang ditinggal penghuninya untuk mudik lebaran. Awal mula api muncul dari depan rumah yang kemudian menjalar ke tumpukan barang bekas. Api pun dengan cepat membakar seluruh bangunan rumah. Tepat di belakang rumah itu terdapat garasi penitipan mobil warga yang ikut terbakar. Ditinggal pemudik. Cuma yang menjaga satu orang. Ada penitipan mobil juga. Ada penitipan mobil ya? Untuk yang terbakar ini kelihatannya ada LPG-nya, infonya begitu. Warga lapor, ngasih tahu api sudah tiba-tiba besar. Nah, kita terima berita itu kondisi api sudah besar ya. Status kita double red. Double red itu api sudah nyebar ke seluruh ruangan ini, ditempati untuk barang-barang bekas. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, selamat malam. Berjumpa lagi dengan CSI Catatan Seputar Investigasi. Ya, Brigadir Putri, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV? Ya, sahabat RTV, selain informasi kebakaran rumah yang sudah Anda saksikan tadi, kami juga punya informasi mengenai pencurian uang tunai sebesar 35 juta rupiah dari satu mobil yang sedang terparkir di jalan. Ya, bersama saya Pramadika Samudra. Saya Brigadir Putri Cikita. Inilah CSI selengkapnya. Ya, kita awali CSI hari ini dengan informasi perampokan. Seorang turis asal Prancis ditemukan dalam kondisi terluka di dasar jurang setelah sempat dinyatakan hilang. Korban dianiaya usai dirampok saat tengah berkunjung ke lokasi wisata Si Piso-Piso, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Proses evakuasi turis asal Prancis Andrea Zhu yang sempat hilang di lokasi wisata Si Piso-Piso Karo, Sumatera Utara berjalan dramatis. Korban ditemukan dalam kondisi terluka usai dirampok dan dianiaya pelaku. Pelaku kemudian mendorong korban hingga ke dasar jurang. Sulitnya medan membuat proses evakuasi berlangsung hingga 12 jam. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe guna mendapatkan perawatan medis. Petugas Polres Tanah Karo akhirnya berhasil meringkus pelaku P berusia 22 tahun di Desa Tongging. Polisi terpaksa menembakkan timah panas ke bagian kaki pelaku lantaran sempat melawan saat diamankan. Karena korbannya adalah salah seorang warga negara Prancis, yang mana dalam hal ini turis yang berkunjung ke daerah Tanah Karo kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya atau menjadi korban tindak pidana. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti tas ransel, dokumen, uang tunai, dan ponsel milik korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan tindak kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Karo, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Sahabat, kita ke kasus pembunuhan. Seorang ibu dan anak ditemukan tewas di dalam rumah mereka di Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Mirisnya, aksi tragis ini disaksikan anak bungsu korban yang selamat dari pembunuhan. Warga Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan, dihebohkan dengan tewasnya seorang ibu dan anak di dalam rumah mereka. Korban bernama Wasilah usia 40 tahun dan F berusia 16 tahun. Jasad Wasilah ditemukan di garasi rumah dalam kondisi tertelungkup dan terdapat bekas tusukan senjata tajam. Sementara jasad F berada di kamar dengan bekas luka senjata tajam. Menurut polisi, aksi tragis ini disaksikan anak bungsu korban yang selamat dari pembunuhan. Bahkan korban F sempat menelpon ayahnya sambil berteriak minta tolong. Kuat dugaan, pembunuhan ini dipicu masalah dendam karena tidak ada barang yang hilang dari rumah korban.
Pada kejadian suami korban sedang bertugas atau bekerja, kemudian tinggal di rumah tersebut 3 orang, yaitu seorang ibu rumah tangga atau istrinya, kemudian anak perempuannya, dan 1 anak laki-lakinya. Dari lokasi kejadian, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa pengki besi dan pisau dapur. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad ibu dan anak itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Sementara polisi hingga kini masih mengejar pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Adi Asmara untuk CSI RTV. Ya, sahabat, tingkatkan selalu kewaspadaan Anda karena di Medan, Sumatera Utara, 1 unit mobil yang tengah terparkir di jalan dibobol maling. Pelaku membawa kabur perhiasan dan uang tunai korban untuk keperluan lebaran sebesar 35 juta rupiah. Maybe there's two ya. Kalian tahu ini orangnya siapa? Nggak tahu kan? Kamera CCTV ini merekam aksi pencurian yang dilakukan 3 pria di Jalan Mangaan 3, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. 2 pelaku mendekati mobil yang sedang terparkir di jalanan. Sedangkan seorang pelaku lainnya menunggu di tempat lain sambil mengamati situasi. Tak lama kemudian, salah seorang pelaku menggasak tas korban dari dalam mobil. Usai mencuri, ketiga pelaku melarikan diri. Belakangan diketahui, tas itu berisi uang tunai sebesar 35 juta rupiah dan sejumlah perhiasan emas senilai 3 juta rupiah. Kuat dugaan, ketiga pelaku membuntuti mobil korban yang baru saja mengambil uang dari bank. Menunggu dia datang, saya keluar gitu. Jadi posisi saya sama mobil itu kira-kira 2 meter kali ya Bang ya, 2 meter. Jadi ketika saya balik itu tas udah nggak ada gitu. Saya bilang sama abang saya, lihat mobil, langsung saya cek CCTV. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban telah melaporkan pencurian yang dialaminya ke polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat. Seorang pria dibunuh kemudian jasadnya dicor di dalam rumahnya di Desa Patamuran, Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebelumnya korban dinyatakan hilang sejak 23 Maret lalu. Warga Desa Pataruman, Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dihebohkan dengan temuan jasad seorang pria. Korban itu dibunuh kemudian dicor di belakang rumahnya. Korban bernama Didik Hartanto, awalnya dinyatakan hilang sejak 23 Maret 2024. Keluarga korban kemudian melaporkan hilangnya korban ke polisi. Penyelidikan pun dilakukan, hingga polisi menangkap seseorang berinisial I sebagai terduga pelaku pembunuhan. Dari penangkapan terduga pelaku, polisi kemudian membongkar keramik yang dicor dan menemukan jasad korban. Menurut warga sekitar, korban menghuni rumah itu seorang diri dan tidak lagi diketahui keberadaannya sejak akhir Maret. Dalam atau ngelihat? Ngegali. Terus kondisinya gimana, Pak? Nah, itu diikat. Itu pakai keramik atau pakai dicor? Rapi. Oh. Kenapa korban dikubur di belakang rumah? Ini termasuk untuk menghilangkan jejak. Karena sangat rapi sekali. Setelah korban meninggal dunia, kemudian pelaku menguburnya dan memasang keramik ya. Polisi masih menyelidiki kasus ini, termasuk motif dibalik pembunuhan itu. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI RTV. Diduga sopir hilang kendali, 1 bus terbalik dan menewaskan seorang penumpang. Informasinya usai jeda, CSI akan segera kembali sesaat lagi. Sahabat, diduga sopir kehilangan kendali, 1 bus antar lintas Sumatera terbalik di Jalan Lintas Malalak, Sumatera Barat. Akibat peristiwa itu, 1 penumpang tewas, sementara puluhan orang lainnya luka-luka.
Video amatir ini merekam sesaat setelah bus antar lintas Sumatera atau ALS tujuan Medan Jakarta mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Malala, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kejadian bermula saat bus ALS melaju dari arah Bukit Tinggi menuju Padang. Sesampainya di lokasi kejadian, diduga sopir bus kehilangan kendali laju kendaraannya. Bus tiba-tiba oleng dan terbalik di Jalan Lintas Malalak saat pemberlakuan sistem satu arah. Akibat kejadian itu, 1 penumpang tewas dan puluhan orang lainnya luka-luka. Para korban langsung dilarikan ke RSUD Padang Pariaman guna mendapatkan penanganan medis. Jadi dia mau menabrak batu ya, tapi dia itu supir itu ke kanan disekalikan tuh, dibanting. Jadi mobilnya nggak jungkir balik kan Pak? Enggak, cuma 1 kali balik aja, nggak jungkir balik kan? Ya tapi kaca semuanya depan belakang kap kiri semuanya pecah. Kini kasus tersebut tengah ditangani oleh jajaran Satlantas Polres Padang Pariaman. Dari Agam, Sumatera Barat, Juwabdi Nursyah untuk CSI RTV. Kita ke kasus selanjutnya, sahabat. Seorang pria tega menganiaya istrinya di kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Sang istri dianiaya lantaran menolak identitasnya digunakan untuk mengajukan pinjaman online. Wanita berinisial TE berusia 25 tahun ini mengalami luka robek pada bagian dahinya usai dianiaya suaminya KH di kediamannya di kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. KH tega menganiaya istrinya lantaran TE menolak identitasnya digunakan untuk pengajuan pinjaman online. Menurut korban, suaminya hendak mengajukan pinjaman online untuk kebutuhan lebaran dan membayar cicilan pinjaman online lain di aplikasi berbeda. Akibat tindak kekerasan yang dilakukan KH, korban TE mendapat 4 jahitan di bagian dahi. TE terkena lemparan benda keras pada dahinya saat sedang tidur bersama anaknya. Tidur, saya mau tidurin anak saya, terus saya main handphone, saya diem, terus tiba-tiba saya udah dilempar, udah maksa saya di situ karena alasannya buat pegangan lebaran, buat orang tuanya, terus buat jalan-jalan sama buat bayar pinjol-pinjolnya dia yang pinjol sebelumnya itu bahkan juga saya nggak tahu uangnya buat apa, kapan pinjemnya juga uangnya nggak nyampe ke saya gitu. Korban mengaku telah 4 kali mendapat tindak kekerasan oleh suaminya sejak 2 tahun berumah tangga. Usai dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, kini terduga pelaku telah meninggalkan rumah dan belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Ajiat Moko untuk CSI RTV. Sahabat, sejumlah pelanggaran lalu lintas masih saja terus terjadi setiap harinya. Ya, CSI akan segera kembali dengan informasinya sesaat lagi. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini sahabat, waduh, ini ngapain nih? Waduh, dia freestyle begitu ya, dia atraksi dan yang dibonceng tidak pakai helm. Apa yang terjadi? Nah kan, ya ampun, sayang nyawa loh dek. Ini kan jalanan umum sahabat, nggak boleh loh ya, ini sangat berbahaya untuk ditiru. Inilah yang kurang dipahami oleh anak-anak remaja, sekedar mengikuti tren kekinian tanpa memperhitungkan resiko yang akan terjadi. Atraksi yang dilakukan di jalan umum merupakan pelanggaran lalu lintas dan berpotensi sangat besar terjadinya fatalitas lalu lintas. Tentu hal ini akan ditindak tegas dari kami kepolisian dengan diberikan sanksi pasal 105 dan pasal 106, pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda sebanyak Rp500.000 yang tertuang dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang.
Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di penghujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Pramadika Samudra. Saya Brigadir Putri Cikita. Selalu ingat ya sahabat RTV, jangan berbuat jahat karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.